Kewajiban ibu bapa. Kewajiban ibu bapa mendidik anak-anak. Mengapa iman Ismail begitu kuat dan mantap? Apakah rahasia di balik kemantapan iman Ismail? Secara zahir, wallahu a'lam, ia berkaitan rapat dengan latar belakang ibu bapanya. Jika iman orang tua mantap, maka insya-Allah anak-anak juga akan dianugerahkan iman yang mantap pula. Jangan terlalu mengharap zuriat beriman jika ibu bapa sendiri tidak berusaha ke arah itu. Iman yang kuat dan tawakal yang tinggi pada Ibrahim dan Hajar akhirnya diwarisi oleh anaknya Ismail. Ingat firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6. Tolong ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu, kita dapat ikut sertakan isteri kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semuanya menjadi anak-anak yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Rupanya bapak-bapak, tidak cukup kita hanya pelihara diri kita dengan memperkuat iman, memperbanyak amal saleh, tetapi ahli keluarga kita abaikan. Dalam ayat ini Allah selain menyuruh ku anfusakum, peliharalah dirimu, juga Allah sambung wa ahlikum, dan ahli keluargamu. Dan ahli keluargamu termasuklah yang paling utama isteri dan anak-anak. Oleh sebab itu, ingin anak yang mempunyai taraf iman macam iman Nabi Ismail, dia tidak boleh muncul dengan sendirinya. Kita tengok dulu latar belakang ibu dan bapaknya Ibrahim dan Hajar. Nah, sekarang kita detailkan sedikit sejarah korban dan melontar 3 jamarat. Imam Ismail dibawa ke Jabal Korban untuk disembelih melalui kawasan Mina. Di Mina, Ibrahim dihalang oleh seseorang yang menasihatinya agar jangan menyembelih anaknya. Ibrahim juga dipengaruhi dengan bisikan halus. Siapakah kelak yang akan meneruskan dakwahmu jika Ismail satu-satu anakmu disembelih? Ibrahim kenal pasti bahwa penasihat itu adalah syaitan. Sebab makna syaitan adalah ba'idun anil haq, yang artinya segala yang menjauhkan kita dari kebenaran. Itu makna syaitan. Saya ulang, syaitan diambil dari kata syatana, syintanun. Syatana maknanya ba'uda, yang artinya jauh. Oleh sebab itu ulama akidah menyimpulkan syaitan dinamakan syaitan karena makna syaitan, tolong ikut, ba'idun anil haq. Ba'id maknanya jauh, an daripada al-haq, kebenaran. Bapak-bapak dan ibu-ibu, datang dari mana kebenaran? Kebenaran dari mana datangnya? Jawabnya dari Allah. Sebab Allah berfirman, coba lihat Al-Baqarah 147. Al-haqqu min rabbik, Al-haqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Ibrahim melempar dengan batu lalu tersungkur. Ibrahim meneruskan perjalanannya ke Jabal Korban, lalu diganggu lagi, kemudian diganggu lagi hingga 3 kali. Setiap kali digoda, Ibrahim melemparnya dengan batu. Dan disinilah akhirnya dikekalkan syariat melempar 3 jamarat dalam haji. Nah sekarang persoalannya, hadirin dan hadirat, persoalannya, mengapa iblis
mengganggu dan mengganggu. Inilah rahasianya mengapa iblis dipanggil dengan Al-Khannas. Tolong hadirin dan hadirat ikuti ayat ini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Rupanya hadirin dan hadirat, khannas yang selalu diartikan bersembunyi, makna asal khannas datang dengan cepat, pergi dengan cepat. Di antara sifat syaitan adalah khannas, yaitu datang dan pergi dengan cepat. Ia datang dengan cepat kepada manusia ketika manusia leka dan lalai, dan ia akan pergi dengan segera jika insan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu pergi balik itu yang disebut dengan khannas. Sebagaimana sabda Nabi, bila kedengaran azan, syaitan akan lari. Bila azan berhenti, syaitan akan datang lagi menggoda. Bila qamat, syaitan akan pergi. Bila habis qamat, syaitan akan datang lagi menggoda hatta seseorang itu dalam salat. Sehingga kata Nabi, apabila kamu ragu-ragu dalam salatmu, rakaat antara 3 atau 4, bina di atas bilangan yang terkecil, yaitu 3, kemudian kamu tambah 1 lagi, dan sujud sahwi sebelum kamu salam. Hadirin dan hadirat, rupanya yang membuat kita jadi ragu-ragu dan lupa dalam salat, ada tak pengaruh dan godaan syaitan? Yes. Itu sebabnya ada syariat sujud sahwi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, ini juga mustahak untuk kita ketahui peringkat-peringkat godaan syaitan. Peringkat-peringkat godaan syaitan. Menurut Imam Ibnul Qayyim ketika mengulas tafsir surat An-Nas, khannas datang dan pergi dengan cepat ini memberi makna syaitan goda manusia bukan 1 kali. Kalau tak dapat kali pertama, dia akan datang kali kedua. Tak dapat kali kedua, kali ketiga. Dan menurut Imam Ibnul Qayyim, urutan tertib godaan iblis itu ada 6 peringkat. Peringkat pertama yang iblis ingin cari dari setiap insan ialah kufur dan syirik. Betul tak hadirin dan hadirat, bila insan kufur, kelak akan bersama iblis dalam neraka? Bapak-bapak dan ibu-ibu, iblis kata paling susah nak kafirkan manusia di dunia ini adalah orang Melayu. Sebab dah sebati dah, Melayu Islam, Islam Melayu. Tapi jangan lupa, iblis sudah berpuas hati walau tak tukar agama, asalkan Melayu itu terlibat syirik. Akhirnya sama tak natijahnya? Gara-gara ada syirik, walau naik haji dah 20 kali, zero. Tadi kita dah sebut, betul tak syirik di antara penyebab amal hancur, musnah, tak ada nilai di sisi Allah? Walau tak tukar agama, syirik dah cukup dah, kalau sampai mati tak taubat daripada dosa syirik. Itu sebabnya kata Nabi memberi nasihat, doa yang sangat mustahak agar diampuni oleh Allah dari dosa syirik. Kalau ada yang punya buku yang Ustaz tulis, Akidah Ahlus Sunnah jilid 1, bagian akhir itu ada doa yang diajar oleh Nabi. Tolong ulang. Allahumma inni a'udzubika